Mereka menatap King Sui yang berdiri di udara. Seolah-olah ada lingkaran cahaya cemerlang yang mengelilingi tubuhnya, membuatnya sulit untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang dirinya. Leluhur tua dari klan bangsawan Istana Timur mengangkat kepalanya untuk menatap sosok yang berdiri tegak dan lurus di udara. Untuk sesaat, pikirannya berada dalam kondisi yang sangat kacau. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun dan sekarang, seorang junior biasa bisa membuatnya merasa bingung. Kematian Donggong Nianyun membuat hati semua orang di klan bangsawan Istana Timur berat. Jelas bagi mereka bahwa kekuatan Donggong Nianyun pasti bisa mencapai peringkat 5 besar di antara klan. Tapi pada akhirnya, dia masih dibunuh oleh pemuda ini, meski sudah berpakaian lengkap dalam set armor pertempuran naga giok. Kakak, Paman King sangat mengesankan. Dia mengalahkan begitu banyak orang sendirian. Ucap Yeyan dengan penuh kekaguman. Dia dibesarkan di klan aristokrat. Meskipun usianya cukup muda, dia bisa dianggap sebagai orang dewasa dan telah menyaksikan banyak pertarungan tangan kosong. Jadi pemandangan seperti ini sangat normal baginya. Dia hanya khawatir dengan keamanan King Sui. Ye Guyan di sisi lain tidak semudah itu. Dia adalah seseorang dengan kultivasi yang kuat. Dia telah mengamati bagaimana King Sui tampaknya sedikit dihabiskan dan khawatir tentang bagaimana dia akan bertarung selanjutnya. Tentu, itu juga tidak luput dari pandangan orang tua klan Istana Timur. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam pemuda ini. Kekuatan ini adalah jenis ketangguhan dan ketekunan yang mengejutkan bahkan baginya. Leluhur tua, biarkan aku yang mengurusnya. Seorang pria tua yang telah berdiri di samping leluhur tua klan Istana Timur menggigit bibirnya saat dia melangkah maju dan mengajukan diri dengan tekad. Sansha, apa kamu yakin ingin melawan pemuda itu? Ucap leluhur tua dari klan Istana Timur memandang pria tua ini. Ada pandangan yang bertentangan di matanya. Apakah klan bangsawan Istana Timur menang atau tidak? Mereka sudah kalah hari ini. Jika mereka benar-benar kalah dalam pertarungan, klan mereka akan benar-benar lenyap. Ayah, klan Istana Timur sudah dalam situasi di mana aku harus bertarung. Saya memiliki kepercayaan diri. Orang tua itu memberitahu leluhur tua dari klan Istana Timur dengan tegas. Pergilah, ucap orang tua itu. Tidak terlalu banyak kesedihan di wajah orang tua itu. Tidak ada yang bisa melihat emosi dari mata tua itu juga. Tapi rasanya seperti dia mengirim seorang pahlawan ke ujung jalannya. King Sui melihat gelombang lain dari 5 peserta dari langit. Ada kekosongan yang jelas di antara klan bangsawan Istana Timur di bawah sana. Untuk saat ini, dia harus segera mengakhiri pertempuran ini, sebelum keadaan armor rompi lapis baja mereda. Yang memimpin gerombolan itu adalah seorang pria tua yang memancarkan niat membunuh. King Sui bahkan bisa merasakan betapa haus darahnya dari jauh-jauh ke sana. Ini adalah pria tua yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jantungnya tidak bisa menahan untuk berpacu. King Sui melambaikan tangannya dan memanggil binatang guntur. Klang, duem, mowu. Binatang guntur meraung keras di udara. Ini adalah kartu truf King Sui. Semua orang di sekitar berteriak kaget pada kemunculan binatang guntur raksasa berwarna ungu. Sepertinya kebanyakan dari mereka sudah tahu bahwa ini adalah binatang guntur. Binatang guntur muncul bersama dengan teratai aura budak emas, dan teratai aura budak emas adalah harta karun tertinggi. Hanya orang yang berbudi luhur yang bisa memilikinya. King Sui tidak menyangka bahwa dia yang memiliki binatang guntur ada hubungannya dengan kebajikannya. Bagaimanapun ini adalah hal yang baik. Kebanyakan orang sekarang berharap King Sui dapat mengklaim kemenangan, karena klan bangsawan Istana Timur sombong dan sombong. Selain itu, binatang guntur ini juga telah meningkatkan semangat King Sui dengan cukup banyak. Kali ini King Sui menunggangi Raja Iblis Babi Ngepet, bersama dengan binatang guntur di sisi kanannya dan burung api melayang di atasnya. Terlepas dari segalanya, semburan bola api hitam burung api cukup baik. Di bawah keadaan tarian Phoenix, selama itu tidak memprovokasi pemimpin tua lawan,
atau meninggalkan sisi King Sui terlalu jauh, itu akan aman. Kecepatan burung api masih sangat mengesankan setelah terobosannya. Fajra menundukkan iblis, mata emas berapi, klang-klang. King Sui tidak berani mengambil risiko. Dia segera menggunakan seni menekannya. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya ungu mengelilingi binatang guntur. Seberkas cahaya yang setebal lengan orang dewasa diluncurkan ke arah pria tua terkemuka di seberang mereka. Klarat traat, slaas, cahaya berwarna hijau, dum-dum-dum. Bahkan jika pria tua itu kuat, tubuhnya tersentak saat dia diserang. Binatang guntur terus meluncurkan serangannya ke arah para lawan di seberangnya. Kekuatan petirnya terletak pada fakta bahwa lawan tidak dapat menghindar karena kecepatan dan fleksibelnya. Efek pelemahan King Sui dilakukan dalam sekejap, tapi pria tua dari seberang sudah berlari ke arahnya. Wush! Senjata di tangan orang tua terkemuka sebenarnya adalah garpu dan warnanya giok gelap. Selain itu, sangat berbau darah. King Sui tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan lengan kanannya. Kelopak hamburan bunga teratai lotus berterbangan. Selanjutnya, King Sui menyebarkan jarum beracun untuk terakhir kalinya. Siu 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 siu, wosh, seraak. Pada saat yang sama, cahaya ungu yang mengelilingi binatang guntur diperkuat. Sinar cahaya ungu yang setebal paha orang dewasa dilepaskan ke arah pria tua itu. Wajah pria tua itu mengerut. Jarum racun dari sebelumnya hanya berhasil membuat ekspresinya berubah sedikit. Tetapi serangan yang akan dilepaskan oleh binatang guntur itu sangat mengejutkannya sehingga dia kehilangan apa yang harus dilakukan. Keengganan memenuhi wajahnya. Bangsat, serangan petir valet yang benar-benar melumpuhkan, gumam pemimpin tua tersebut. King Sui telah meluncurkan beberapa jarum beracun sebelum binatang guntur itu melepaskan serangan petir valet. Pedang biduk miliknya menebas ke arah tenggorokan lelaki tua itu pada saat yang hampir bersamaan ketika sambaran petir valet melumpuhkannya. Duar 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 duar. Pria tua yang kuat itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan apapun dari awal hingga akhir, dan mati oleh serangan petir valet binatang guntur. Hanya satu dari 4 orang lainnya yang mampu selamat dari kelopak hamburan bunga teratai lotus King Sui dari sebelumnya. Dia benar-benar kehilangan semua keinginannya untuk bertarung, dan telah berdiri di satu sisi sejak lama. Seolah-olah dia bahkan tidak mau repot-repot melawan jika King Sui akan membunuhnya. Kematian pria tua itu adalah indikasi bahwa klan Istana Timur masih bisa bertarung. Hanya ada 1 atau 2 dari klan mereka yang memenuhi syarat untuk bertarung. Atau haruskah dia berkata, hanya orang tua itu? Donggong Sansha adalah seorang pembudidaya yang kuat dalam klan bangsawan Istana Timur. Dia adalah yang terkuat di antara mereka, selain leluhur tua mereka. Tetapi bahkan pria sekalibernya tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Orang tua itu berdiri, kelengkungan siluetnya yang membungkuk bahkan lebih jelas. Tua bangka, datanglah kepadaku, atau kau menungguku datang. Teriak King Sui lantang pada pria tua yang tersisa. Aku akan bertarung denganmu sampai ada yang mati di antara kita. Pria tua itu berteriak sebelum dia mengacungkan pedang panjang di tangannya dan berlari menuju King Sui. Siu, slas. Binatang guntur menembakkan petirnya. Setiap serangan petirnya mengeluarkan aura penghancur yang sangat mengerikan. Traat, trat, kreash. Duar duar duar. Kecepatan jatuhnya sangat cepat sehingga bahkan King Sui tercengang. Setelah pria tua terakhir dibuang dengan mudah, King Sui mengalihkan pandangannya ke arah pria tua bungkuk di bawah yang sudah bangkit dari kursinya. Pria ini adalah pilar dari seluruh klan bangsawan Istana Timur. Keyakinan King Sui sedikit berkurang ketika dia melihatnya. Orang tua dari sebelumnya sudah meninggal. Chang Huya dan Fei Wuji bersama dengan Bai Gui emosional namun hati mereka berat. Mereka emosional karena mereka telah mendapatkan keadilan. Hati mereka berat karena King Sui akan berada dalam bahaya selanjutnya. Tapi mereka hanya bisa menonton. Mereka tidak dapat membantunya bahkan sedikit dan hanya bisa cemas di sana. Orang tua Tantai,
Pemuda ini memang memiliki kekuatan yang tidak biasa baginya untuk dapat memaksa klan Istana Timur ke level ini, ucap orang tua klan Wuma tertawa. Pemuda ini memiliki banyak potensi. Saya pikir dia sejajar dengan gadis saya, ucap orang tua klan Tantai saat dia melihat King Sui yang berada di udara. Pemuda ini benar-benar menakjubkan. Dia melampaui harapan siapapun. Aku yakin di masa depan pasti akan ada legenda dirinya di dunia 9 benua, ucap orang tua klan Wuma terkekeh. Itu benar, pria muda yang luar biasa. Semakin aku melihat, semakin sempurna dia. Dia benar-benar pemuda yang mengesankan, ucap orang tua klan Tantai juga tertawa dengan santai. Leluhur tua dari klan Istana Timur akan segera naik. Apa menurutmu pemuda itu bisa melewatinya? Orang tua klan Wuma bertanya pada orang tua klan Tantai. Pemuda itu seharusnya tidak bisa mengimbangi kekuatan leluhur tua dari klan Istana Timur. Tapi saya tidak tahu mengapa menurut saya, pemuda ini akan tetap berdiri sampai akhir, ucap orang tua klan Tantai setelah berpikir sejenak. Haha, tepatnya pikiranku. Saya sangat penasaran untuk mencari tahu apakah pemuda ini bisa melewatinya. Orang tua klan Wuma menyaksikan leluhur tua dari klan Istana Timur melonjak. Semua orang juga menonton dengan sungguh-sungguh, semuanya sudah mencapai tahap akhir. Ini adalah momen menentukan yang memutuskan pihak mana yang akan bertahan, dan itu bukan lagi masalah individu, melainkan masalah klan di belakang mereka. King Sui menggelengkan kepalanya dan memfokuskan semua energinya untuk melawan pria tua di hadapannya. Ada tongkat kepala naga di tangan orang tua itu. King Sui tidak tahu terbuat dari apa, tetapi dia yakin tongkat kepala naga ini pasti tidak biasa. King Sui tidak bisa merasakan kekuatan pria tua itu, tapi dia setidaknya harus memiliki kekuatan 7 bintang. King Sui merasa sedikit tidak berdaya ketika dia memikirkannya. Orang tua ini memiliki kekuatan setidaknya 7 bintang atau bahkan lebih. Ayo, bunuh aku dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan klan Istana Timur, teriak pria tua itu berlari menuju King Sui saat dia menyelesaikan kalimatnya. Wush, duar. Efek pengurangan King Sui baru saja muncul dan dia sudah dikirim terbang oleh pria tua itu. Dia batuk darah di udara. Perbedaan seperti itu. Jadi inilah perbedaan di antara mereka. Dengan satu gerakan, lelaki tua yang lemah itu masih berhasil mengirim King Sui terbang, yang membuatnya memuntahkan seteguk darah segar. Pertahanan rompi lapis baja masih tidak ada artinya di hadapan lelaki tua yang telah dilemahkan itu. Tongkat berkepala naga yang berkilau itu memberi King Sui tekanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa itu pasti sangat kuat. Dia tidak yakin apakah orang tua itu memiliki harta lain padanya. Harta karun tertinggi. Jika tongkat kepala naga ini bukanlah harta karun tertinggi, maka dia pasti memiliki harta karun tertinggi lainnya. Bagaimana dia harus memutuskan langkah selanjutnya dalam pertempuran ini? Klatraat, kecepatan binatang guntur dengan sifat uniknya terus menyerang lelaki tua itu. Duar. Namun, King Sui tahu bahwa binatang guntur tidak bisa menerima satu pukulan pun dari lelaki tua itu. Bagaimanapun, binatang itu masih lemah. Knitting, wosh. Bola api hitam burung api dihilangkan oleh tongkat kepala naga milik lelaki tua itu. Duar. King Sui mengerutkan kening saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Tidak mungkin menggunakan kekerasan jika dia ingin menang melawan orang tua ini. Rompi lapis baja hanya memiliki waktu penggunaan 7,5 menit lagi. Setelah waktu berlalu, kekuatan luar biasa dari lelaki tua itu akan meningkat beberapa kali lipat, dan King Sui mungkin terbunuh seketika. Ini adalah hasil dari perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Sebelum kekuatan absolut, semuanya berlalu dengan cepat seperti hujan dan debu. Duar. Serangan petir binatang guntur masih memiliki beberapa efek, tapi di hadapan lelaki tua itu, kecepatannya masih terlalu lambat. Sayang sekali sambaran petir valet telah digunakan dan akan membutuhkan waktu 1 hari lagi sebelum dia bisa menggunakannya lagi. 24 jam lagi,
King Sui segera mengembalikan binatang guntur ke alam Valet Jade Immortal. King Sui telah mengetahuinya sebelumnya, tetapi tidak memikirkannya sampai sekarang. Dia hanya bisa mengambil resiko dan mencobanya sekarang. Selain itu, tidak ada jalan keluar lain. Waktu di dalam alam Valet Jade Immortal dibandingkan dengan waktu di dunia nyata adalah 200:1. Ini berarti bahwa satu hari di dunia nyata setara dengan 200 hari di dalam alam Valet Jade Immortal. Karena binatang guntur hanya bisa menggunakan petir sekali setiap 24 jam, maka 12 jam di dalam alam Valet Jade Immortal hanya kurang dari 7,5 menit, atau lebih tepatnya 7,2 menit. Waktunya tepat ketika efek dari rompi lapis baja berakhir. Sekarang, King Sui hanya bisa mencoba menariknya keluar. Dia masih memiliki 4 bola besi dan kurang dari 10 jarum beracun. Dia mengalami masalah bahkan ketika dia menggunakan teleportasi seketika dari Raja Iblis Babi Ngepet. Untungnya, bola api primordial King Sui juga bisa menempatkan lawannya ke tempat yang buruk. Pengalaman pertempuran orang tua dan tingkat kultivasi adalah yang terkuat yang pernah dilihat King Sui sebelumnya. Banyak hal yang tampaknya tidak berguna melawannya. Dengan lambaian lengan bajunya, jarum beracun ditembakkan. Siu-siu, leluhur tua klan bangsawan Istana Timur sangat jeli dan gesit. Dia dengan mudah menghindari senjata tersembunyi King Sui. Itu adalah benda mematikan yang membuat orang tidak menyadarinya. Karena itu, dia berusaha menjaga jarak yang aman dari King Sui. Hal lain yang dia rasakan adalah teknik pendukung King Sui, terutama yang dapat meningkatkan pertahanan. Semua teknik pertahanan pendukung memiliki batasan pada mereka, dan hanya dapat digunakan sekali sehari, tidak lebih dari 1 jam. Biasanya durasinya hanya sekitar 30 menit, ada juga yang hanya 15 menit. Namun, teknik pendukung pemuda ini hampir mencapai 1 jam. Oleh karena itu, dia tahu bahwa teknik pendukung King Sui akan segera menghilang. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa membunuhnya dengan mudah. Ding! 1 jarum beracun King Sui diblokir lagi dengan tongkatnya. Tetapi kali ini King Sui mencoba mendekat ke arah lelaki tua itu sekali lagi. Dengan lambaian tangannya, dia mundur dengan kecepatan tinggi dan menembakkan bola api primordial flame. Wosh! Wosh! Orang tua itu juga mundur dengan cepat, serangan King Sui bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia sekarang tahu mengapa orang-orang dari klannya tidak cocok dengan pemuda ini, jarak pengalaman tempur mereka terlalu jauh. Pemuda ini tidak hanya terlihat kuat tetapi yang lebih penting, hal-hal yang dia tahu terlalu banyak dan semuanya berakibat fatal. Orang tua itu selalu menjaga jarak tempurnya. Jimat pertahanan tubuh, siut, kelas, efek hilang, sial, gumam King Sui. Sayang sekali dia belum membuat jimat racun yang kuat sejauh ini. Jika tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang buruk. Orang tua itu mengambil kesempatan untuk menyerang dengan tongkatnya lagi. Wush! King Sui tidak punya waktu untuk menggunakan metode lain sama sekali, apalagi, lelaki tua itu memiliki pelindung dalam yang melindungi bagian-bagian vitalnya. Seni mengejar, wush, klang, duar. Serangan mereka beradu. Pada saat mereka bertemu, King Sui menggunakan seni mengejar. Itu menurunkan kecepatan lawan sebesar 20% dan juga meningkatkan beban yang ditempatkan sebesar 20%. Pada level lelaki tua itu, 20% sudah cukup untuk menyeretnya turun cukup lama. Sebelumnya, dia sudah terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki beberapa barang bagus padanya, dia mungkin akan mati di tangan King Sui. Huek, puff. King Sui sekali lagi dikirim terbang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkesan dengan betapa tangguh tubuhnya. Dia telah menyemburkan darah berkali-kali sejak awal, dan saat dia sangat kesakitan, dia masih bisa menahannya. Paman King, Yeyan berteriak dengan keras sambil menangis. Suasana para penonton sangat tenang. Melihat pemuda ulet di udara, mereka semua tercengang. Tangan Ye Guyan terkepal erat. Air mata berkaca-kaca tapi tidak ada yang jatuh. Chang Wuya dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka.
Air mata mengalir di mata mereka dan darah mengalir dari telapak tangan mereka. Jika mereka diberi pilihan untuk menukar hidup mereka dengan King Sui, mereka akan dengan senang hati melakukannya. King Sui tidak bisa mati. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa melihat dan merasa cemas, tetapi tidak dapat berbuat apapun. Melihat dia berlumuran darah, mereka merasa lebih buruk dari siapapun. Namun, senyum tipis di wajah King Sui telah menyebabkan rasa sakit yang menggerogoti hati semua orang. Apa yang mendukungnya untuk bertahan seperti ini? Banyak orang tidak mengerti. King Sui tahu bahwa dia tidak boleh mati. Masih banyak orang yang tidak ingin dia mati. Semua hal yang tidak bisa dia lepaskan, termasuk keluarganya, wanita dan anak-anaknya. Aku akan melihat berapa banyak darah yang masih harus kau muntahkan. Ucap orang tua dari klan bangsawan Istana Timur menciptakan serangkaian bayangan dengan tongkatnya, dan mengirimnya ke bawah sebagai ledakan ki. Wosh! Dum dum dum! Rentetan ledakan di udara memunculkan aura yang menakutkan. Duar! King Sui dikirim terbang sekali lagi. Dia belum pernah merasakan sebelumnya waktu berlalu begitu lambat. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa waktu telah berlalu terlalu cepat, tetapi sekarang, semuanya seolah-olah mereka berdiri diam, dengan 7,5 menit seperti keabadian. Orang tua itu tidak terburu-buru saat dia terus mendorong King Sui kembali. Dia juga menunggu waktu berlalu. Selama efek dari teknik pendukung pada King Sui hilang, dia akan bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Faktanya, lelaki tua itu juga sangat bingung dengan bagaimana pemuda ini benar-benar dapat menerima setiap pukulan yang dia berikan. Setelah levelnya sendiri melemah, dia bisa menyebabkan luka berat pada King Sui, tetapi itu tidak fatal. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia secara berurutan menimbulkan kerusakan seperti itu beberapa kali lagi, dia akan bisa membunuh King Sui. Namun, dia tidak menyangka bahwa kemampuan pemulihan diri King Sui akan sangat menakutkan. Selama pertempuran, dia juga melihat pemuda ini meminum beberapa pil obat juga. Karena itu, dia memilih menunggu. Dia berpikir, hanya dalam beberapa saat, dia akan bisa membunuh King Sui dengan sangat mudah. Namun, dia tidak tahu bahwa King Sui juga sedang menunggu. Jika dia melakukannya, dia pasti akan berusaha lebih keras atau bahkan mengambil risiko untuk menghilangkan King Sui saat dia berada di atas angin sekarang. Namun, dia hanya melihat bahwa pemuda ini sedang berjuang untuk bertahan, dan tidak merasakan bahwa gerakannya masih sangat terkoordinasi. Waktu berlalu perlahan, sedikit demi sedikit. King Sui memperkirakan bahwa sudah waktunya efek dari rompi lapis baja menghilang segera. Apakah dia akan menang atau kalah semua akan bergantung pada ini. King Sui mengendalikan ritmenya dan memanggil binatang guntur secara bersamaan, setelah pertukaran mental singkat dengan lawannya sekali lagi. Sedikit lagi, darah King Sui mendidih. Sekarang setelah semuanya sampai sejauh ini, dia berharap akhir akan datang dengan cepat. Bagaimanapun, dia bisa mati kapan saja. Saat ini, pikirannya berputar dengan sangat cepat. King Sui sedikit gemetar, dia sekarang sangat akrab dengan perasaan ini. Ini adalah gejala ketika waktu untuk rompi lapis baja bintang 7 sudah habis. Namun, saat dia merasakannya, hatinya juga bergetar. Leluhur tua klan aristokrat Istana Timur dapat merasakan perubahan pada tubuh King Sui melalui indera spiritualnya. Dia berlari ke arah King Sui dengan tawa gila, mencoba memukulnya dengan tongkat kepala naga emas murni, yang menciptakan serangkaian bayangan. Sudah habis, waktunya habis. Kelang. Saat waktu untuk rompi lapis baja habis, King Sui segera mengeluarkan perisai ilahi. Itu bisa menangkis setengah dari dampak serangan dan bisa bertahan selama 1 jam. Meskipun tampaknya efek dari perisai ilahi emas valet dan rompi lapis baja hampir sama, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Rompi lapis baja dapat meningkatkan kekokohan tubuh, seolah-olah melembutkan tubuh, meningkatkan kekuatan tubuh itu sendiri. Di sisi lain, perisai ilahi emas valet menangkis serangan dan karenanya ketika dia menggunakan perisai ilahi emas ungu,
dia tidak boleh melakukan kontak tubuh dengan lawan-lawannya. Duar, King Sui dikirim terbang kembali sekali lagi. Kreak, kali ini, suara retakan tulangnya menakutkan. Leluhur tua klan aristokrat Istana Timur tidak memberi King Sui kesempatan dan berlari ke arahnya sekali lagi. Keluar. King Sui melambaikan tangannya untuk memanggil binatang guntur sementara dia juga berlari ke arah lelaki tua itu, menggigit kembali rasa sakitnya. Duem, Mowu, binatang guntur berteriak dan langsung melakukan serangan petir valet. Serangan petir ditembakkan ke arah lelaki tua itu. Kreatat, selas-selas. King Sui, seolah bersiap untuk pertumpahan darah, mengatupkan giginya dan berlari ke arah lelaki tua itu. Dia juga mengirim 2 bola besi beku ke orang tua itu. Siu-siu. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa jarum beracun juga ditembakkan ke arah lelaki tua itu juga. Ciu-ciu-ciu. Duar. Serangan petir valet telah berhasil mengenai pria tua itu yang membuat King Sui menghela nafas lega. Dia mempercepat lebih banyak tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya heran. Ding ding ding. Duar-duar. Orang tua itu tidak lumpuh, dia bahkan dengan mudah menjatuhkan senjata tersembunyi dengan tongkat kepala naga miliknya. Dengan tingkat kultivasi lelaki tua itu adalah prestasi yang sederhana. Meskipun King Sui telah menggunakan ledakan naga kembar, serpihan yang hancur tidak cukup untuk melukai leluhur tua klan aristokrat Istana Timur. Duar, tus. King Sui ingin mundur tetapi sudah terlambat. Dengan sekejap, lelaki tua itu muncul di hadapannya, memukul tongkat kepala naga sepanjang 1 meter. Sial, mengapa sambaran petir valet tidak efektif? Gumam King Sui. Sudah terlambat bagi King Sui untuk menghindar sekarang. Tidak ada waktu untuk memikirkan mengapa lawannya tidak lumpuh. Dia mengatupkan giginya dan bergerak untuk menerima serangan dari tongkat naga secara langsung. Kehalusan menit, kelang, tinju tunggal Tai Chi. Duar, tangan King Sui memukul tongkat kepala naga dengan frekuensi yang menakutkan. Dalam waktu singkat, kepalan tangannya telah berubah menjadi kekacauan berlumuran darah, dan perisai ilahi dikembalikan ke alam valet jade immortal. Itu hanya sesaat. Dengan bahunya dan palu dewa petir, King Sui menekan tongkat kepala naga yang telah kehilangan sebagian besar momentumnya. Krak, krak. Serangkaian suara patah tulangnya terdengar dan lengannya telah terpelintir dengan mengerikan, dengan tulang rusuknya masuk. Dalam sekejap antara hidup dan mati, King Sui mampu menampilkan kekuatan yang sangat mengejutkan, meskipun lengannya berkerut dan tulang rusuk kirinya hancur. Organ internalnya juga mengalami luka parah. Bahkan di bawah kondisi kehalusan menit, King Sui terluka parah. Leluhur tua dari klan bangsawan Istana Timur tidak menyangka bahwa King Sui akan dapat mengganggu serangannya, terutama dengan luka-lukanya. Sejujurnya, leluhur tua cukup terkejut ketika King Sui dapat menggunakan kekuatan fenomenal tepat pada waktunya untuk mencegah serangan itu benar-benar menghancurkannya. Namun, ini bukan waktunya untuk terkejut dengan pemuda itu. Dia harus membunuhnya secepat mungkin. Tidak ada pilihan untuk gagal dalam tugas yang semudah itu. Keduanya sangat dekat satu sama lain, hampir terlalu dekat untuk berpelukan. Belati pendek hitam pekat tiba-tiba muncul di tangan lelaki tua itu, dan dia mengambil kesempatan itu untuk mengarahkan belati ke jantung King Sui. Tidak mungkin King Sui bisa menghindari tusukan itu, seberapa dekat dia dengan lelaki tua itu. Selanjutnya, dengan kondisi King Sui saat ini, praktis tidak mungkin untuk menghindar pada saat ini. Pada saat yang tepat ketika ujung belati hampir menyentuh kulitnya, King Sui mengaktifkan kehalusan menit untuk menghindar, dan mulai melakukan gerakan selanjutnya juga. Teknik tangan suci, Wash. King Sui hanya menggunakan tangan suci yang biasanya digunakan untuk mengobati orang. Teknik ini memiliki tujuan penting lain, dan itu juga bisa untuk membunuh lawannya. Aspek terpenting dari tangan suci adalah kecepatannya yang mencengangkan dan fakta bahwa itu tidak dapat dihindari oleh lawan. Tangan King Sui langsung berubah tembus cahaya, menyebabkan jarum baja dingin yang hitam pekat yang digenggam di antara jari-jarinya menonjol. Kemudian,
Tangannya mulai bergerak cepat, seolah-olah itu adalah ilusi dari siluet yang bergerak. Tus tus tus. Orang tua itu tidak menghiraukan tusukan beberapa jarum itu, dia tetap bersikeras menusuk jantung King Sui dengan belati hitamnya. Dia berhasil menikam King Sui. Ini seharusnya menghentikan dia dari apapun yang dia rencanakan. Sebelum leluhur tua memiliki kesempatan untuk bernapas lega, dia menyadari lengannya telah menekuk ke sisi lain. Kemudian dia merasakan sensasi dingin yang tiba-tiba pada titik akupuntur Feng Fu di belakang kepalanya, diikuti dengan rasa sakit yang menusuk pada sarafnya. Leluhur tua dari klan bangsawan Istana Timur berjuang untuk membuat ekspresi apapun di wajahnya. Wosh! Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan aura kuat yang terasa seolah bisa menelan dan menghancurkan manusia. Bangsat, sialan, dan Tian yang merusak diri sendiri, King Sui tidak bisa membantu tetapi mengucapkan kata umpatan. Beruntung baginya, dia bisa mengeluarkan perisai ilahi dan mengaktifkan efek jimat surgawi tepat waktu. Saat dia mengeluarkan perisai ilahi, duar, lelaki tua itu meledak menjadi ledakan yang keras, meledakkan kekuatan Ki ke setiap sudut. Belati hitam pekat itu masih menancap di tubuh King Sui, tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya, dia segera diledakkan oleh kekuatan Ki yang meledak. Saat tersingkir di udara, King Sui berjuang dengan sekuat tenaga, dan mengeluarkan beberapa kelopak bunga Golden Buddha Aura Lotus dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan belati dari tubuhnya dan melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Setelah dia memakan kelopak bunga Golden Buddha Aura Lotus, dia bisa bernapas lega. Jika bukan karena Ki, kelahiran kembali, dan gambar Yin yang dari lautan kesadaran, dia tidak akan bisa memblokir serangan orang tua itu. Dia mungkin tidak bisa mengkonsumsi teratai aura Buddha emas tepat waktu. Yang paling penting, teknik penguatan kuno yang telah dikembangkan King Sui adalah faktor paling kritis yang menjelaskan kekuatan dan keuletan luar biasa dari tubuh fisiknya. Kekuatan meridian dan organ dalamnya juga telah mencapai alam yang menakutkan, tapi dia masih tidak akan bisa lolos dari kematiannya jika bukan karena aktivasi kehalusan menit. Beberapa saat setelah mengkonsumsi kelopak bunga Golden Buddha Aura Lotus, sensasi hangat tiba-tiba mengalir ke tubuh King Sui seperti air terjun yang mengalir. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang menakutkan. Beruntung, proses penyembuhan yang cepat tidak terlihat oleh orang lain karena berlumuran darah. Banyak orang bergantung pada harapan mereka saat mereka menyaksikan dengan diam-diam di King Sui melayang di udara. Kakak perempuan, paman akan baik-baik saja, kan? Ucap Ye Yan menatap King Sui di kejauhan dengan mata gugup. Ye Guyan juga cemas. Jika ada yang melihat penampilan berdarah King Sui di langit, dia dapat segera mengetahui bahwa King Sui telah terluka parah. Bohong untuk mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Meskipun Ye Guyan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini meskipun sangat mampu dalam dirinya sendiri, dia masih bisa melihat pertempuran dengan cukup jelas di langit. Sebenarnya, di antara anggota klan Ye, hanya Ye Guyan dan Pak Tua Ye yang bisa melihat jalannya pertempuran dengan jelas. Ini berarti bahwa mereka juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi daripada orang lain. Leluhur tua dari klan bangsawan Istana Timur telah meninggal. Seluruh suasana menjadi hening. Suasananya luar biasa tegang, hampir mencekik. King Sui, di sisi lain, tetap diam di posisinya saat dia merasakan luka di tubuhnya terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Itu adalah sensasi kegembiraan dan kebahagiaan murni. Dia sudah mencapai ujung tali. Ayo kita bunuh dia. 10 anggota yang tersisa dari klan bangsawan Istana Timur masih diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, alih-alih mengikuti aturan pertempuran, mereka bermaksud naik sebagai kelompok untuk membunuhnya secara bersama. Setelah menyatakan niat mereka, 10 anggota yang tersisa dari klan bangsawan Istana Timur terbang bersama ke langit. Wush wush wush. Meskipun ini adalah hal bodoh untuk dilakukan, tindakan sembrono mereka dianggap normal setelah bagaimana keadaan saat ini dimainkan. Jangan berani-berani.
teriak Pak Tua Ye dengan cepat memimpin beberapa lusin anggota, termasuk Ye Guyan, bersamanya dan terbang ke langit. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan anggota klan bangsawan Istana Timur, tidak banyak perbedaan dan mereka masih terbang untuk menghentikan niat mereka. King Sui sudah mengira mereka akan melakukan hal seperti ini. Tanpa ragu-ragu, dia segera memanggil Raja Ngepet, burung, iblis sabel beracun, serangga es dan para lebah dan pasukan lebahnya untuk melawan mereka. Binatang guntur tidak dipanggil. Binatang itu akan bisa menggunakan serangan petir valet setelah waktu cooldown sedikit, jadi yang terbaik adalah tidak memanggilnya dulu. Saat dia mengingat serangan petir valet, King Sui ingat bahwa dia telah merasakan sesuatu yang kuat melindungi tubuh leluhur tua, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang tua itu akan sepenuhnya tahan terhadap efek melumpuhkan dari gerakan sebelumnya. Dengan segera, para binatang iblis King Sui melakukan serangannya. Hentakan gajah perkasa, buom, dum 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 dum, cekaerak raak, buom, semburan api hitam burung api, wosh, wosh, sengatan pembunuh racun lebah, ngung ngung ngung, tus tus tus. King Sui belum pulih sepenuhnya, dia dengan cepat melompat ke atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet untuk menghadapi anggota yang tersisa dari klan bangsawan Istana Timur sebelum anggota klan Ye sampai ke sisinya. Pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi telah dengan cepat berubah menjadi zona perang. Buom, duar duar duar, traang traang, duar duar, buom. Sebelum ada yang menyadarinya, Pak Tua Wuma sudah bergegas ke tempat kejadian dengan selusin pria dan berteriak. Kau, anggota klan bangsawan Istana Timur, gagal menegakkan aturan pertempuran. Kalian semua telah mencemooh orang-orang yang menyaksikan pertarungan ini. Tidak ada belas kasihan bagi orang-orang seperti kalian semua, dan kalian semua harus dihukum mati. Bunuh mereka semua. Semua orang bisa mendengar teriakan Pak Tua Wuma terhadap klan bangsawan Istana Timur meskipun dia berteriak dari jauh di atas arena. Pertarungan harus diakhiri. Satu kekuatan oposisi harus benar-benar lenyap agar pertarungan berakhir. Pak Tua Wuma jelas mengetahui hal ini, jadi dia memilih untuk membuat perintah untuk membunuh anggota yang tersisa dari klan bangsawan Istana Timur untuk mengakhiri pertempuran. Semua orang kaget dengan tindakan Pak Tua Wuma, tapi apa yang dia katakan bisa dibenarkan. Klan bangsawan Istana Timur selalu menjadi duri bagi banyak orang. Mereka yang berusaha menghilangkannya harus membayar mahal untuk melakukannya. Namun, pasang surut hari ini. Sekarang, mereka hanya perlu membayar harga yang kecil untuk dapat memusnahkan seluruh klan bangsawan Istana Timur. Selanjutnya, dengan membantu, mereka mungkin juga bisa berteman dengan pemuda dari kekuatan iblis King Sui. Setelah anggota klan Wuma mengambil tindakan, Pak Tua Tantai dengan cepat melambaikan tangannya, menandakan beberapa anggota klannya untuk naik dan bergabung dengan pembantaian klan bangsawan Istana Timur. Duar duar duar, buom, siu, buom. Klan lain mengikuti juga setelah anggota klan Tantai bergerak menuju langit. Melihat bagaimana keadaannya, King Sui menghela nafas lega. Klan bangsawan Istana Timur memang telah melakukan banyak hal yang berdosa. Tidak ada yang terkejut bahwa seseorang akan melakukan perjalanan ribuan mil ke benua ini hanya untuk membasmi mereka. Orang-orang dari klan lain mengambil keuntungan dari perintah Pak Tua Wuma dan pergi untuk membunuh anggota yang tersisa dari klan bangsawan Istana Timur untuk menghabisi mereka untuk selamanya. Semakin banyak orang yang muncul, semakin banyak kekuatan yang digunakan untuk sepenuhnya membanjiri anggota yang tersisa dari klan bangsawan Istana Timur. Anggota berbahaya dari klan aristokrat Istana Timur benar-benar dimusnahkan. Klan mereka akan selamanya hilang dari jalan Dewa Bela Diri, dan sekarang, seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Terima kasih atas bantuan kalian semua, teriak King Sui lantang. Bagaimanapun, King Sui harus berterima kasih atas bantuan mereka. Mereka telah mencegah kemungkinan korban jiwa terhadap anggota klan Ye serta Chang Wuya dan yang lainnya. Berteman akan selalu menjadi pilihan yang lebih baik daripada mencari musuh.
Inilah mengapa King Sui tidak menahan ketulusannya dan membiarkan klan Tantai dan klan Wuma menangani masalah dengan klan bangsawan Istana Timur. Dia percaya bahwa mereka tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil, dan bahwa mereka akan menangani masalah yang tersisa secara menyeluruh tanpa gagal. King Sui, kamu baik-baik saja? Ye Guyan berhasil sampai ke King Sui, ekspresi khawatir di wajahnya. Pak Tua Wuma tertawa ringan pada King Sui, kalau begitu sudah beres. Kami akan membantu Anda dalam masalah ini. Berkat Anda, akan lebih mudah menangani masalah ini. Hadiah dari klan bangsawan Istana Timur harus menjadi milikmu sepenuhnya. Aku tidak akan mengganggumu dan Nona Ye sekarang, ucap Pak Tua Wuma. King Sui terkejut melihat kekhawatiran di mata Ye Guyan. Emosi mentah itu melampaui apa yang biasanya ditunjukkan oleh seorang teman. Dia menganggukkan kepalanya dan memberinya senyuman. Kemudian dia menoleh ke Pak Tua Wuma dan berkata, saya akan menyerahkannya pada Anda sekarang. Saya akan baik-baik saja dengan hanya satu porsi dari hadiah itu, jadi tolong berikan sisanya kepada klan Ye. Haha, baiklah. Aku akan memberikan segalanya untuk klan Ye. Orang tua itu tertawa senang saat dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, lelaki tua dari klan Tantai berjalan menuju King Sui untuk mengobrol. Anak muda, jika kamu punya waktu di masa depan, datanglah ke Tantai Residence. Sudah lama sekali aku tidak melihat pria luar biasa sepertimu. Tentu saja saya akan. King Sui menjawab sambil tersenyum. Tokoh penting telah meninggalkan jalan Dewa Bela Diri setelah beberapa saat, meninggalkan beberapa orang untuk membereskan masalah yang tersisa. King Sui, di sisi lain, kembali ke kediaman Ye bersama anggota klan Ye. Anehnya, Chang Wuya, Fei Wuji, dan Bai Gui terus menatap King Sui dalam perjalanan pulang. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dengan King Sui, bahkan setelah mereka meninggalkan arena. Apa kamu baik-baik saja? Ye Guyan bertanya lagi setelah mereka menetap di kereta binatang. Lihat aku baik-baik saja. Senang rasanya memiliki seseorang yang menunjukkan kepeduliannya padanya sesekali. Apalagi, seseorang itu adalah wanita yang sangat cantik. Selain itu, dia juga tidak keberatan dengan bau darah yang menyengat di tubuhnya. Paman King, apakah kamu masih terluka? Di mana kamu terluka? Ye Yan mengajukan banyak pertanyaan sekaligus. Hehe, ini bukan apa-apa. Yang lebih penting adalah hidup terasa menyenangkan saat ini, jawab King Sui dengan bijaksana. Dia mengatakannya dengan iseng, tapi kata-katanya terasa berat. Chang Wuya, Fei Wuji, dan Bai Gui berbagi sentimennya, sementara Ye Guyan terkejut saat dia menatap kosong ke arah King Sui. Tampak baginya bahwa pemuda laki-lakinya memiliki pengalaman seseorang yang jauh lebih tua. King Sui juga mengalami banyak hal dalam hidupnya, kejadian yang tidak dapat dialami orang normal. Kata-katanya mengandung perubahan hidup tertentu, seolah-olah dia adalah orang tua yang telah melewati masa jayanya. Setelah dia kembali ke klan Ye Residence, dia segera pergi untuk membersihkan dirinya. Dia lelah karena pertarungan, dan dari membersihkan semua darah dari tubuhnya, jadi dia langsung pergi ke kamarnya dan beristirahat. Semua orang tahu betapa lelahnya dia, jadi tidak ada yang mengganggunya selama tidurnya. Saat malam tiba, King Sui akhirnya bangun. Dia duduk di tempat tidurnya mengingatkan dirinya sendiri bahwa klan bangsawan Istana Timur telah binasa. Itu merupakan beban yang berat untuk ditanggung, tetapi sekarang dia bisa membuangnya begitu saja, mengetahui bahwa dia telah mencapai apa yang telah dia tempuh sejauh ini. Saat ini, dia merasakan kedamaian di hatinya. Setelah dia bangun, makan malam sudah disiapkan. Namun, dia tidak lapar, dan yang lainnya juga tidak nafsu makan. Semua orang hanya duduk mengelilingi meja bersama untuk ngobrol dan menyemarakkan suasana sembari hanya menyantap sedikit makanan untuk mengisi sedikit rasa lapar mereka. Ye Guyan mengamati King Sui. Entah bagaimana, dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Namun, gambaran dirinya yang berlumuran darah telah terukir di dalam hatinya.
Sekarang, dia sudah diberitahu tentang kebencian antara klan bangsawan Istana Timur dan Fei Wuji, serta hubungan antara King Sui, Chang Wuya, Fei Wuji, dan Bai Gui. Dalam hatinya, King Sui adalah pria setia yang akan selalu menghargai persahabatannya. Setelah makan malam, King Sui, Chang Wuya, Fei Wuji, dan Bai Gui berkumpul di ruang tamu. Ekspresi wajah mereka tampak lebih santai karena masalah dengan klan bangsawan Istana Timur telah ditangani sepenuhnya. Fei Wuji tetap diam, kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Fei Wuji memikul beban ini di pundaknya selama bertahun-tahun. Beban berat yang ia tanggung sepanjang hidupnya seperti gunung besar yang mencekiknya dengan mimpi buruk hampir setiap malam. Dia akan bangun dari mimpi buruknya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melakukan apapun. Dia bahkan mengambil penyesalannya dan menyalahkannya kepada takdir kehidupan yang tidak adil. Dia tidak pernah diselimuti oleh kehangatan dan cinta orang tuanya sejak dia masih kecil, dan di atas itu, dia dipaksa untuk menanggung beban yang sangat besar dalam hidupnya selama beberapa dekade. Akhirnya, itu diselesaikan. Dia telah berpikir untuk bunuh diri berkali-kali agar dia tidak perlu menderita rasa sakit yang menyiksa karena menanggung beban ini lebih lama lagi. Tetapi ketika dia akhirnya melihat kakeknya yang sekarat, dia tahu dia tidak bisa begitu saja mengambil nyawanya supaya dia punya jalan keluar yang mudah. Karena jika ada satu orang yang menderita lebih dari dia, itu adalah kakeknya sendiri. "Kakek, apa kau melihat pertarungannya? Apakah Anda bisa bertemu orang tuaku?" Klan bangsawan Istana Timur akhirnya melunasi hutang mereka. "Anda bisa beristirahat dengan damai sekarang." Fei Wuji mengucapkan jauh di dalam hatinya saat dia melihat ke langit. Ia percaya bahwa kakek dan orang tuanya akan dapat mendengar perkataannya. Pada saat itu, dia akhirnya merasa bisa hidup kembali. Tahun-tahun terakhir hidupnya terasa lebih buruk daripada hidup di neraka. Ia berusaha melupakan masa lalunya agar ia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebagai penatua di Istana Surgawi, dia adalah pria yang ceria di mata semua orang. Ketika seseorang bertanya tentang masa lalunya, dia akan memilih untuk mengabaikannya, karena dia mampu bertahan sampai sekarang dengan melakukannya. Mudah untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk melupakan, tapi tidak ada yang benar-benar dilupakan. Jejak dari semua yang dia coba lupakan akan selalu ada di sudut pikirannya. Selama kehidupan normalnya sehari-hari, dia akan tampak baik-baik saja di permukaan. Tetapi ketika malam yang tenang tiba atau ketika dia sendirian, semua pikiran ini akan keluar dari benaknya. Rasa sakit mengingat masa lalunya telah mencekik seluruh pikiran, tubuh, dan jiwanya. King Sui juga dibebaskan dari beban karena dia bisa menenangkan pikirannya sekali lagi. Meskipun dia tidak menderita sebanyak Fei Wuji, tanggung jawab yang dia tanggung di pundaknya juga berat, seperti membawa hutang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibayar kembali. Sekarang setelah tanggung jawab ini diangkat dari pundaknya, tubuhnya terasa lebih ringan. King Sui merasa bahwa kemurahan hati dan kebaikan almarhum leluhur tua Istana Surgawi telah terbayar sebagian, karena itu tidak akan pernah cukup untuk membayar semua yang dia lakukan untuk King Sui. Kebaikan, bagaimanapun, tidak membutuhkan biaya. Fei Wuji adalah bagian dari keluarganya, jadi apapun itu menyangkut Fei Wuji juga masalahnya. Setelah dia akhirnya menyelesaikan masalah ini, dia berharap dia tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. King Sui bangkit untuk menuangkan teh dan menyajikannya kepada para seniornya. "Paman Fei, masalahmu telah diselesaikan. Ingatlah untuk menjunjung tinggi apa yang Anda janjikan kepada leluhur tua," ucap King Sui terkekeh sambil tersenyum lebar. Almarhum leluhur tua akan sangat menantikan penghormatan Fei Wuji untuk klan Fei melalui gerakan membakar dupa. "Aku tahu, saat kita kembali, aku akan mencoba menikah secepatnya. Aku tidak pernah berpikir seperti ini sebelumnya. Sekarang aku bebas, aku harus memiliki keluarga sendiri karena aku tidak muda lagi. Dan King Sui, Paman mengucapkan banyak terima kasih kepadamu.
Ucap Fei Wuji terkekeh, akhirnya merasa bebas. Paman Fei, tidak ada tampilan rasa terima kasih di antara kita. Kita adalah keluarga. Kita berjuang bersama atau jatuh bersama. King Sui serius ketika dia mengatakan itu. Hahaha, baiklah. Kita adalah satu keluarga, satu keluarga. Chang Wuya tersenyum dan tertawa. Dia juga senang. Sebagai murid dari almarhum leluhur tua, dia menderita karena dia tidak bisa membiarkannya beristirahat dengan damai. Namun, semuanya diselesaikan pada akhirnya. Meskipun dia tidak dapat menyelesaikan masalah itu sendiri, dia masih sangat senang mengetahui bahwa pria yang dia anggap sebagai cucunya sendiri mampu menyelesaikannya dengan penuh kemenangan, tidak hanya untuknya atau untuk Fei Wuji, tetapi untuk semuanya. Putra Chang Wuya telah meninggal jauh sebelum ia sempat menikah dengan seseorang. Dia telah memperlakukan ayah Chang Hai dan Fei Wuji sebagai anak-anaknya sendiri, sementara Chang Hai Mingyue akan selalu menjadi cucunya, satu-satunya kerabat dekat yang pernah dia miliki. King Sui, istirahatlah lebih awal, ucap Chang Wuya ketika King Sui berdiri untuk pergi setelah beberapa saat mengobrol. Baiklah guru tua, saya akan istirahat dulu. Bersiaplah untuk berkemas, kita akan pergi dalam beberapa hari. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia sudah merindukan keluarganya. Kita tidak punya banyak barang untuk dikemas. Kita bisa pergi kapan saja, ucap Fei Wuji menyeringai ke arah King Sui. Baiklah semuanya, saya istirahat dulu, ucap King Sui tersenyum, kemudian kembali ke kamarnya. Waktunya untuk pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia meninggalkan Raja Iblis Babi Ngepet di luar halaman untuk berjaga, meskipun situasinya damai. Tidak ada salahnya untuk memasang semacam sistem pertahanan untuk melindungi mereka saat mereka tertidur. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika dia memasuki alam Valet Jade Immortal, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat barang-barang yang dia peroleh dari pertarungan. Artefak yang dia dapatkan adalah pedang pertempuran naga giok, belati naga giok, dan tongkat kepala naga yang digunakan oleh leluhur tua dari klan bangsawan Istana Timur. King Sui memperoleh tongkat itu ketika dia mencengkeramnya di bawah ketiaknya setelah dia menggunakan gerakan tangan suci. Setelah itu, lelaki tua itu mencoba menyelamatkan dirinya sendiri tetapi dia malah meledak, meninggalkan tongkat untuk direnggut King Sui. Dia mengagumi senjata yang dia simpan di alam Valet Jade Immortal. Ada pedang raksasa merah darah dan tombak guntur, serta akuisisi baru-baru ini dari pedang pertempuran naga giok, belati naga giok, dan tongkat kepala naga. Ini semua dianggap sebagai artefak paling berharga di antara koleksinya. Artefak yang dia peroleh sejak lama sepertinya tidak berharga sekarang. Namun, dia memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Ini akan dianggap sebagai artefak ilahi bagi para pejuang bela diri yang berada di alam budidaya yang lebih rendah. King Sui melihat lagi koleksinya. Dia tidak akan dapat menggunakan beberapa dari mereka karena mereka tidak menarik minatnya. Tongkat kepala naga, bagaimanapun, telah menarik perhatiannya. Dia mengambilnya dan mengamati tongkatnya. Itu bukan artefak paling berharga yang pernah dilihatnya, tapi tetap saja itu berharga. Tongkat terasa hangat saat disentuh, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, sangat nyaman saat digunakan. Rasanya seolah-olah dia sedang memegang tangan seorang wanita cantik yang memuja dia tidak ingin melepaskannya. Barang bagus. King Sui datang dengan kesimpulan bahwa tongkat itu adalah artefak hebat berdasarkan indera peraba. Setelah itu, dia mengaktifkan teknik penglihatan surgawi dan menganalisis tongkatnya. Tidak lama kemudian dia bisa mendapatkan pemahaman tentang kemampuan tongkat itu. Tongkat kepala naga emas murni. Tongkat kepala naga emas murni ditempa menggunakan emas paling murni di dunia. Itu berisi kemampuan ajaib dan kuat yang dapat meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 3 kali lipat. Itu bisa menahan efek negatif yang akan mengganggu kesadaran pengguna. Tidak heran dia mampu menahan serangan petir valet binatang guntur. Jadi itu adalah hasil dari tongkat kepala naga emas murni ini.
Dia menatap tongkat itu lagi dengan kemampuan ajaib. Itu sudah menjadi artefak yang sangat berharga berdasarkan kemampuannya. 3 kali peningkatan kekuatannya, pikir King Sui. Dia mencoba membuat perhitungan berdasarkan informasi ini. Kekuatan lelaki tua itu telah turun menjadi sedikit lebih dari 4 bintang setelah terkena efek pelemahan, dan itu sebelum dia memegang tongkat ini. Namun, ketika dia mengeluarkan tongkat ini, itu pasti meningkatkan kekuatannya menjadi sekitar kekuatan 9 bintang. Pantas saja, sekarang King Sui telah menyadari mengapa pertahanannya terhadap kekuatan 7 bintang tidak efektif melawan lelaki tua itu dan mengapa lelaki tua itu dapat melukai King Sui dengan parah. Bahkan jika kekuatan lelaki tua itu tidak melebihi 9 bintang, itu setidaknya harus berada pada tanda 8,5 bintang. Memang, ini adalah artefak yang bagus. Namun, King Sui tidak tahu bagaimana menggunakan tongkat tersebut. Perisai ilahi emas ungu. King Sui tahu bagaimana menggunakan shield attack. Palu Dewa Petir. Dia tahu bagaimana menggunakan teknik 1000 palu. Pedang biduk. Dia sudah menguasai senjatanya. Tapi tongkatnya, King Sui benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus menggunakannya. Dia awalnya berpikir untuk hanya memegang tongkat, tanpa pernah menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, teori itu gagal. Biasanya, armor tempur atau rok pertempuran harus dipasang pada tubuh pemakainya untuk mengaktifkan kemampuan mereka melalui penggunaan Qi Xiantian. Hal yang sama berlaku untuk senjata. Jika seseorang memegang senjata tanpa menguasainya, kemampuan senjata itu tidak akan diaktifkan. King Sui cukup beruntung untuk dapat menggunakan palu Dewa Petir secara efisien karena dia telah mencapai penguasaan yang cukup besar pada keterampilan palu, yang hampir setara dengan keterampilan pedangnya saat itu. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan senjata yang kuat seperti tongkat kepala naga emas murni. Dia berpikir untuk menggunakan senjata setelah seni tempa kuno mencapai level 5 warna. Tapi itu tidak akan mudah untuk melakukannya, karena menempa artefak dikenal lebih sulit daripada menempa satu persatu tingkat lainnya. Selain menempa artefak melalui metode penempaan, dia bisa meredam artefak dengan berbagai jenis senjata dan armor untuk digabungkan menjadi satu artefak. Namun, cetakan utama harus disajikan selama proses tempering, di mana cetakan itu akan mengambil bentuk akhir dari cetakan. Jika berhasil, kekuatan cetakan akan meningkat. Jika tidak berhasil, cetakannya akan tetap sama tetapi artefaknya akan hilang selamanya. Meskipun begitu, dia menantikan temper senjata dan armornya. Dia ingin bereksperimen dengan semua artefak dengan berbagai bahan seperti taring serigala dan yang lainnya. Sekarang saatnya mengembangkan tekniknya. Teknik 1000 palu, kembali menghubungkan Tai Chi Fist, seni teratai biru. Teknik penguatan kuno telah mencapai puncak dan kemacetan lain, yang berarti bahwa dia tidak dapat mencapai terobosan untuk saat ini. Meski begitu, dia sangat menantikannya. Lapisan surgawi pertama sampai ketiga dianggap sebagai alam tahap dasar, lapisan surgawi keempat sampai keenam dianggap sebagai alam tahap menengah, dan lapisan surgawi ke-7 sampai ke-9 dianggap sebagai alam tahap ahli. Meskipun ini, secara relatif, adalah garis besar umum dari setiap level, itu adalah penjelasan yang akurat tentang lapisan surga dari teknik penguatan kuno. Hanya ketika seseorang telah mencapai lapisan surgawi ke-7, mereka akan dianggap sebagai salah satu pejuang bela diri yang kuat di dunia. King Sui sudah tahu bahwa itu tidak akan mudah untuk menembus lapisan surgawi ke-7 dari teknik penguatan kuno, jadi dia memutuskan bahwa dia tidak boleh memaksakan dirinya untuk mendorongnya dengan tergesa-gesa. Selain itu, tergesa-gesa tidak akan langsung mendatangkan kesuksesan, jadi yang terbaik adalah terobosan terjadi secara alami. Secara umum, basis budidaya seorang pejuang bela diri hanya akan menjadi semakin sulit karena levelnya semakin tinggi. Pada saat King Sui telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia menemukan bahwa dunia 9 benua penuh dengan keajaiban. Masih banyak hal yang tidak dia pahami. Berdasarkan basis kultivasinya saat ini, ia dianggap telah mencapai puncak benua Green Cloud. Tapi di luar benua,
akan ada banyak pejuang bela diri yang bisa mengungguli dia dengan mudah. Jalan kultivasi sangat sulit, mereka yang tidak memiliki kemauan dan stamina yang kuat tidak akan pernah bisa berhasil. King Sui kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah binatang iblis di dalam alam Valet Jade Immortal. Mereka terus tumbuh dalam kecepatan yang relatif cepat. Pada waktunya, mereka akan menjadi rekannya yang dapat dipercaya dengan kemampuan luar biasa dalam pertempuran dan mereka akan terus tumbuh menjadi binatang iblis dengan kekuatan fenomenal. Sejujurnya, dia belum menemukan satupun pil obat yang menentang surga selama penyempurnaan obat-obatan untuk binatang iblis yang lebih kuat. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa tentang itu. Mungkin di masa depan mungkin ada satu. Tidak semuanya buruk bahwa aku bisa membuat pil obat untuk memperkuat kemampuanku. Jika aku terus mendapatkan pil obat untuk memperkuat binatang iblis sebagai gantinya, aku pikir aku mungkin juga memuntahkan darah. King Sui terkekeh. Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Hanya ketika mereka telah kehilangan segalanya atau hampir kehilangan segalanya, barulah mereka menyadari betapa beruntungnya mereka selama ini. Keesokan paginya, King Sui sudah bangun sangat pagi. Dia memutuskan untuk melatih Tai Chi Fist dan Back Connecting Fist di halaman. Energi alam sepertinya sudah mencapai puncak levelnya, dan dia bisa merasakan tinju Tai Chi dan bahkan keadaan tak tergoyahkan saat pegunungan berkembang saat dia terus mengembangkan teknik ini. Di atas kemajuan, ada kehalusan menit juga. Sudah menjadi rutinitas bagi King Sui untuk mengolah tinju Tai Chi-nya setiap pagi, terlepas dari apakah ada pertempuran seperti pertarungan hidup dan mati tertinggi. Setelah selesai berkultivasi, dia melihat Ye Guyan yang berdiri di sudut jauh saat dia menatapnya. King Sui tersenyum dan berjalan ke arahnya. Dia menjawab dengan senyum saat dia menunggu dia datang. Ketika dia berdiri di sudut yang jauh, King Sui merasa seolah-olah dia adalah kembang api yang cemerlang di langit. Dia merasa bahwa dia akan putus asa jika dia lolos dari dunia ini. King Sui, ayo makan. Semua orang sedang menunggu di meja makan. Ye Guyan mengekspresikan dirinya dengan senyum yang indah. Kehangatan senyumnya terasa sangat nyaman di hatinya. Dia tersenyum dan mengangguk, kalau begitu ayo pergi bersama. Baik, keduanya berjalan berdampingan satu sama lain menuju ruang makan. Keduanya terus berjalan, tidak tahu harus berkata apa. Ketika King Sui melihat ke arah Ye Guyan, dia menemukan bahwa dia juga melihat ke arahnya. Kultivator playboy bangsat, itu yang diucapkan mimin alurmu.